Selamat datang di my channel Meti Ansuma. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan di-subscribe dan like, agar channel ini berkembang ke depannya tanpa banyak bacot lagi. Kita langsung ke ceritanya. Let's go! Ragil Jeti Santri. Di sebuah kampung kecil yang terletak di pinggiran kota Bogor, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Ragil Ahmad Nataprawira. Usianya baru menginjak 12 tahun, namun beban hidup telah menyelimutinya sejak kecil. Ragil adalah seorang anak yatim piatu yang sudah kehilangan kedua orang tuanya. Kini dia tinggal bersama kakak perempuannya yang bernama Ratna, serta dua kakak laki-lakinya yaitu Reno dan Rio. Kehilangan orang tua membuat Ragil belajar menjadi tangguh dan mandiri di usia yang masih belia. Meski hidup dalam keterbatasan, dia tetap menjaga semangat dan keceriaannya bersama kakak-kakaknya. Mereka berjuang mengarungi kehidupan di kampung itu, dengan saling menyokong dan melindungi satu sama lain. Di balik senyumnya yang hangat, Ragil menyimpan keinginan besar untuk membuktikan bahwa, meski tanpa orang tua, dia mampu mengukir masa depan cerah. Petualangan dan tantangan menanti di depannya, dan dengan tekad yang kuat, Ragil siap menghadapi segala rintangan yang menghadang. Ragil bangun, Ragil udah subuh. Terdengar suara perempuan membangunkan adiknya. Iya teh, jawab Ragil sambil bangun dari tempat tidurnya. Ragil bergegas mandi dan langsung ke masjid. Sementara Ragil di masjid, kakaknya Ragil ngemas barang-barang Ragil yang akan dia bawa ke pondok pesantren, karena hari ini Ragil akan didaftarkan di salah satu ponpes yang ada di wilayah Bogor, Barat. Waktu cepat berlalu, Ragil pun berpamitan ke kakaknya. Teh Ragil berangkat ya, doain Ragil supaya betah dan mendapatkan ilmu yang manfaat, ucap Ragil sambil mencium tangan kakaknya. Kakaknya terlihat dia menahan sedih seakan gak mau jauh dari Ragil. Tak lama kakaknya berkata, "Hati-hati Ragil, jangan suka berantem," ucap kakaknya. "Iya teh," jawab Ragil. Akhirnya Ragil pun berangkat diantar oleh pamannya. Sesampainya di ponpes, Ragil dan pamannya terus berjalan masuk ke dalam ponpes menuju ke sebuah rumah yang lumayan besar, yaitu rumah Kiai Mahfudin, pimpinan pondok pesantren Al-Ikhlas. Sesampainya di depan pintu pamannya, Ragil langsung mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," terdengar jawaban dari dalam rumah. Tak berselang lama pintu dibuka, terlihat seorang laki-laki tua berpeci putih dan bersorban hijau. Dialah Ajengan Mahfud, warga sekitar memanggilnya. "Ayo masuk," ucap Ajengan. "Iya Pak Kiai, makasih," jawab paman Ragil. Tak lama mereka pun duduk. Ajengan Mahfud mengawali pembicaraan. "Ada yang bisa saya bantu Pak?" tanya Ajengan Mahfud ke pamannya Ragil. "Maksud saya kesini mau nitipin ponakan untuk ngaji di tempat Pak Kiai," kata pamannya Ragil. "Alhamdulillah, niat baik Bapak saya terima, cuma kalau sini pondok pesantren kampung. Jauh dari kesan modern, gak seperti di tempat lain. Apa gak apa-apa ponakan Bapak? Masak sendiri, cuci baju sendiri?" kata Ajengan Mahfud. "Gak apa-apa, justru itu yang saya harapkan, supaya ponakan saya ini selain mempunyai ilmu agama yang baik, juga punya disiplin yang baik dan juga bisa hidup mandiri," kata pamannya Ragil. "Nama adik siapa?" tanya Pak Kiai sambil menatap wajah Ragil. "Ragil Ahmad Nataprawira Pak," jawab Ragil. "Apa kamu benar mau ngaji di sini? Ngaji di sini itu harus kuat nahan lapar, harus belajar hidup susah. Kalau mau makan harus masak dulu bareng-bareng sama santri yang lain. Apa kamu gak nyesel lihat temen-temen kamu pada main bareng? Kamu ngaji di sini?" ucap Pak Kiai. "Iya Pak, saya akan betah belajar di sini dengan teman-teman santri. Di sini saya akan belajar agama dengan baik," jawab Ragil. "Anak ini sepertinya memiliki kelebihan yang tidak biasa. Aku melihat kalau anak ini akan menjadi orang besar," gumam Ajengan Mahfud. Ajengan Mahfud yang mendengar jawaban Ragil dengan begitu yakin dan semangat, membuat Ajengan Mahfud secara diam-diam memberikan perhatian khusus, dan dia bermaksud untuk mendidik Ragil sebagai penerus pimpinan pondok pesantren Al-Ikhlas. "Ya udah kalau gitu kamu nanti ke majelis temuin Ustadz Mamun untuk mengisi daftar santri, sekalian nanti akan diarahkan untuk penempatan kamarnya," kata Kiai Mahfud. Tak lama ngobrol, pamannya Ragil pun pamit dari rumah Kiai. Begitu pula Ragil langsung ke majelis nemuin Ustadz Mamun. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, 3 tahun sudah Ragil menjadi santri di pondok pesantren Al-Ikhlas.
ketika Ragil sedang membaca kitab dalam kobongnya kamar tidur buat santri. Tok, 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 assalamualaikum. Terdengar suara yang ngetuk pintu dari luar. Waalaikumsalam, salam masuk, man, gak dikunci, jawab Ragil yang sudah tahu kalau yang datang itu Rohman, salah satu santri, juga ponakan Pak Kiai. Gil, dipanggil Mama Ajengan, kata Rohman. Ada apa ya, man, tumben Mama manggil aku, man, kata Ragil sambil garuk-garuk kepala agak bingung. Mau diangkat mantu kali sama Mama, hahaha, kata Rohman sambil ketawa. Has, ngaco kamu, man. Kedengeran Ustadz Mamun bisa ngamuk nanti, ucap Ragil. Ya udah, antar aku ya, man, ke Mama Ajengan, pinta Ragil. Siap Pak Kiai, hehehe, timpal Rohman sambil ngeledek. Gak butuh waktu lama keduanya sudah di depan rumah Kiai Mahfud. Assalamualaikum, Ragil dan Rohman hampir bebarengan mengucapkan salam depan rumah Pak Kiai. Masuk sini, duduk, ada yang mau Abah sampaikan, ucap Pak Kiai yang sedang duduk sambil baca kitab dan terlihat di atas meja beberapa kitab yang sepertinya baru selesai dibaca. Iya, mah, kata Ragil dan Rohman. Ragil dan Rohman pun masuk dan sungkem sama Kiai Mahfud. Ragil terlihat tegang karena selama dia jadi santri belum pernah sekalipun Pak Kiai manggil Ragil ke rumahnya. Mau ngomong apa ya Mama Ajengan, gumam Ragil dalam hatinya. Ragil duduk bersila di lantai depan Pak Kiai yang duduk di atas kursi kayu jati yang di depannya meja. Rohman duduk sebelah kiri Ragil. Suasana hening seketika, tak ada yang bicara. Pak Kiai masih terlihat buka kitabnya. Ragil dan Rohman saling colek seakan memberikan kode agar menanyakan maksud Pak Kiai. Ragil, kamu udah berapa lama ngaji di sini? Tanya Pak Kiai. Sudah lebih dari 3 tahun, mah, jawab Ragil. Sejauh mana pelajaran yang sudah kamu dapat selama ngaji di sini? Tanya Pak Kiai dengan serius. Maksudnya, mah? Tanya Ragil sambil bingung dengan kalimat yang ditanyakan oleh Pak Kiai. Ragil, kamu gak usah gugup, tenang, Abah manggil kamu bukan mau marahin kamu, ucap Kiai. Ya, mah, soalnya gak biasanya Mama manggil, ucap Ragil. Abah tadi nanya kamu sudah nyampe mana ngaji selama 3 tahun di sini. Abah pengen tahu perkembangan kamu, kata Pak Kiai. Sama Bah, sama temen-temen yang lain, jawab Ragil sambil garuk kepala bingung mau jawab apa. Rohman, tolong bikinin Abah kopi ke dapur, kata Pak Kiai ke Rohman seakan sengaja agar Rohman tidak mendengar apa yang akan dibicarakan Pak Kiai ke Ragil. Iya, maaf, jawab Rohman. Rohman pun bangun langsung menuju dapur. Ragil, kamu gak usah manggil Abah dengan sebutan Mama, cukup panggil Abah aja, pinta Pak Kiai. Iya, Abah, ucap Ragil sambil terlihat mikir. Wah, jangan-jangan bener ini, kata Rohman bergumam dalam hati. Ragil, Abah kira kamu sudah cukup ngaji di sini, besok kamu pulang aja, ucap Kiai. Maksudnya, Bah, tanya Ragil sambil bingung, salah apa aku sampai Pak Kiai ngusir gini, gumam Ragil dalam hati. Bukan Abah ngusir, tapi Abah pengen kamu punya ilmu dan pengalaman yang lebih, ucap Pak Kiai. Abah berharap kamu sepulang dari sini bisa mengamalkan apa yang kamu dapat dari sini dan belajar di tempat lain, ucap Pak Kiai. Iya, Bah, mudah-mudahan Ragil bisa mengamalkan apa yang sudah dipelajari dari sini, jawab Ragil. Ragil, kamu besok boleh pulang setelah kamu ngerasa cukup istirahat di rumah. Kamu harus pergi ke Cianjur Selatan, nanti kamu temuin Kiai Hambali, bilang kamu santri Abah, kata Pak Kiai. Abah harap kamu bisa menyerap semua ilmu dari Kiai Hambali, kata Pak Kiai. Saya akan ikutin semua yang Abah suruh, kata Ragil. Dari belakang terlihat Rohman berjalan sambil bawa 3 gelas kopi dan 1 piring pisang goreng buatan Mak Haji. Ini kopinya Mama, kata Rohman sambil meletakkan kopi dan sepiring pisang goreng di atas nampan. Ngopi dulu baru kamu beres-beres, biar besok kamu bisa langsung pulang, ucap Pak Kiai sambil melihat ke arah Ragil. Beres-beres mau kemana, Gil? Tanya Rohman. Besok Ragil Abah suruh pulang, dia udah cukup belajar di sini, ucap Pak Kiai. Rohman terdiam seakan gak paham dengan apa tujuan Pak Kiai nyuruh pulang Ragil. Setelah menghabiskan kopinya, Ragil dan Rohman pun segera pamit ke Pak Kiai. Pulang dari pondok pesantren. Waktu begitu cepat berlalu, hari sudah pagi seperti biasa Ragil bangun dan melaksanakan subuh berjamaah. Namun berbeda, pagi ini selesai subuh Ragil gak ikut pengajian kitab, tapi Ragil berpamitan ke semua ustadz dan santri dan Pak Kiai. Setelah pamitan, Ragil pun berjalan menuju jalan utama yang menghubungkan jalur Bogor Jasinga.
Begitu Ragil sampai di jalan gak lama angkot 05 jurusan Jasinga Merdeka berhenti. Ragil pun naik ke angkot. Selama di angkot Ragil tertidur. Dalam tidurnya Ragil bermimpi berjalan di dalam hutan dan menaikin tangga yang begitu tinggi. Saat Ragil naik tangga dalam mimpinya, dia merasa ada yang menepuk pundaknya. Ragil pun terbangun. Dek, udah sampai di Terminal Merdeka, kata seorang laki-laki setengah baya. Dia adalah kenek angkot. Oh iya, Meng, jawab Ragil. Meng, kalau mau ke Cibinong naik angkot apa ya? Tanya Ragil. Kalau mau ke Cibinong dari sini naik 07 ke Warung Jambu. Dari Warung Jambu naik 08 jurusan Pasar Anyar Citeret. Jelas kenek. Oh iya, makasih Meng, jawab Ragil. Waktu cepat berlalu, akhirnya Ragil pun sampai di kampungnya. Di ujung komplek terlihat anak laki-laki berusia 15 tahun yang berbaju putih dan kain sarung dengan peci hitam sedang berjalan. Tak lain dialah Ragil yang baru pulang dari pesantren. Di depan terlihat 6 anak remaja yang umurnya sekitar 18 tahunan sedang pada kumpul dan terlihat juga ada beberapa botol bergambar orang tua. Hei bocah, teriak salah satu remaja yang sedang kumpul. Ia manggil saya, jawab Ragil. Sini, kalau dipanggil samperin, bentak remaja yang satunya lagi. Lu, anak mana? Tanya remaja yang sepertinya pimpinan tongkrongan di situ. Saya orang sini ya, jawab Ragil. Orang sini mana? Ngomong yang jelas. Bentak Oni yang jadi pimpinan tongkrongan itu. Peduli setan lah mau orang mana lu. Sekarang gue minta lu beliin rokok Kansas 2 bungkus. Bentak Oni sambil narik baju Ragil. Sini saya beliin ah, kata Ragil sambil menadahkan tangannya berniat minta uang buat beli rokok. Tangan, ngapain itu tangan lu gak oke? Hardik Oni sambil ngeplak kepala Ragil sampai pecinya jatuh. Jangan gitu dong ah, ucap Ragil. Oh, lo gak terima, berani ngepet lu sentak Oni sambil melepaskan tonjokan ke arah Ragil. Pukulan Oni melayang ke arah muka Ragil. Sebelum pukulan bersarang di muka Ragil, dengan refleks Ragil melangkahkan kakinya ke depan sambil merundukkan badannya membentuk kuda-kuda rendah. Haap! Tangan kiri Oni terlepas pegangannya dan pukulan Oni melayang meninju angin dan jatuh ke depan karena terbawa tenaganya sendiri dan kakinya terganjal oleh kaki Oni yang sengaja bergerak ke depan membentuk langkah 2 dalam jurus silat yang pernah dipelajari dari almarhum kakeknya waktu dia belum masuk pesantren. Braak! Aduh, Oni pun terjatuh. Temen-temennya yang melihat Oni terjatuh langsung bangun mengeroyok Ragil. Enggak, anak setan mau jadi jagoan ini bocah, umpat temen-temennya si Oni. Akhirnya Ragil pun dikelilingi oleh ke-6 anak berandal itu. Oh ternyata jagoan kampung beraninya main keroyokan, ucap Ragil sambil memprovokasi anak-anak berandal itu. Jangan banyak bacot lu bocah, kata si Oni sambil meringis nahan pinggulnya yang sakit akibat jatuh. Mati aku dikeroyok gini, gumam Ragil dalam hatinya. Hiaaap, salah satu berandal itu melayangkan tendangan sambil loncat ke arah Ragil. Dengan sedikit terkejut Ragil melangkahkan kaki kanannya suliwa sambil memiringkan badannya untuk menghindar. Akhirnya tendangan itu pun tak mengenai sasaran, tapi sebaliknya berandal itu jatuh tepat di depan Ragil. Karena keseimbangan kakinya saat mendarat kurang kuat atau karena mungkin lagi mabok. Tak melepaskan kesempatan Ragil pun langsung menendang dan menginjak kepala berandal itu. Cuma segini kemampuan jagoan, brak duh, sambil menendang dan menginjak kepala berandal. Wui, berhenti. Dari kejauhan terdengar suara bapak-bapak teriak sambil berlari tangannya memegang batu berniat melerai perkelahian. Wah gawat, bapaknya datang bawa batu, kata Oni ke temen-temen. Ayo kabur. Akhirnya para berandal itu pun berlarian kabur meninggalkan Ragil. Dasar anak berandal gak ada didikan orang tua, umpat bapak-bapak yang bernama Oman salah satu tetangga Ragil. Makasih Meng, ucap Ragil. Ragil kirain mamang siapa? Kamu kok udah pulang dari pesantren? Tanya Meng Oman. Iya Meng, ini baru pulang malah dipalak, hehehehe, ucap Ragil sambil ketawa. Ya udah, hati-hati lain kali gak usah dilayanin. Mamang mau ke depan dulu, ucap Meng Oman sambil pergi ninggalin Ragil. Ragil pun kembali berjalan menuju rumahnya. Sesampainya di depan rumahnya, terlihat 4 orang ibu yang sedang ngobrol. Assalamualaikum, suara Ragil mengucapkan salam, membuat ibu-ibu yang sedang asik ngobrol itu berhenti dengan serempak menjawab dan melihat ke arah Ragil. Waalaikumsalam, Ragil, makin bersih, makin putih, makin ganteng aja kamu.
kata seorang ibu-ibu yaitu bibinya Ragil yang bernama Maya. Kamu kok udah pulang, Gil? Tanya kakaknya. Iya teh, kata Pak Kiai. Ragil udah selesai belajar di Al-Ikhlas, tapi Ragil disuruh belajar ke Cianjur Selatan teh, kata Ragil menjelaskan ke kakaknya. Kok jauh banget, Gil? Kapan berangkat ke Cianjurnya? Tanya kakaknya. Secepatnya teh, kata Ragil. Oh gitu, ya udah masuk mandi dulu terus makan, kata kakaknya. Setelah selesai mandi dan makan, Ragil ngobrol sama kakaknya. Ragil cerita selama di pesantren. Saat Ragil sedang ngobrol sama kakak perempuannya yang bernama Ratna, seorang laki-laki umur 18 tahun terlihat masuk. Dia adalah kakaknya Ragil yang bernama Rio. Wah, ajengan udah balik dari pesantren, ledek kakaknya. Iya, tapi mau pergi lagi ke Cianjur, kata Ragil. Ke Cianjur, mau dagang tauco kamu, hahaha, kata kakaknya sambil ngeledek. Ih, serius ah? Oh ya, tadi Ragil dikeroyok sama 6 orang di ujung komplek, lapor Ragil ke kakaknya. Coba lihat mukanya, kata Rio. Kenapa lihat muka segala, ucap Ragil. Itu muka kamu mulus gak bonyok, berarti kamu gak dikeroyok, ucap Rio. Dibilangin gak percaya, kata Ragil sambil cemberut. Bukan gak percaya, kata Rio. Terus kata Ragil, kalau kamu dikeroyok gak ada yang bonyok, berarti kamu yang mukulin orang, celoteh Rio. Ya masa dikeroyok dim aja, ucap Ragil. Santri itu kan harus banyak belajar sabar, mampu ngendaliin hawa nafsu, kata Rio. Siap Pak Ustadz, ledek Ragil. Besok sore kita latihan bareng Gil sama Areno, mumpung kamu lagi di rumah, ajak Rio. Oke, siapa takut, jawab Ragil. Waktu begitu cepat. Keesokan harinya pagi-pagi Ragil berangkat ziarah ke makam ibunya. Sesampai di makam ibunya, Ragil membacakan hadiah di zikir dan Yasin ditutup dengan doa. Selesai berdoa, Ragil mendengar sebuah bisikan suara laki-laki tua. Kamu jangan lama-lama di rumah, besok kamu harus berangkat ke Cianjur, kata suara tanpa wujud. Ragil pun celingukan sambil ketakutan karena mendengar suara tapi gak ada orang di sekelilingnya. Akhirnya Ragil pun pergi setengah berlari karena merasa takut. Selepas asyar terlihat 2 orang remaja berpakaian bela diri berwarna putih dan 1 orang remaja tangguh menggunakan pakaian pangsi berwarna hitam. Dialah Ragil yang menggunakan pakaian silat dan 2 kakaknya yang menggunakan pakaian taekwondo. Mereka bertiga latihan dan bertukar jurus yang mereka dapat. Latihan seperti ini rutin seminggu sekali mereka lakukan sebelum Ragil masuk pesantren. Ayo tracing dulu sebelum latihan, kata Reno, kakak laki-laki Ragil yang paling tua. Siapa, kata Ragil. Setelah selesai tracing, Ragil dan Rio duduk bersila sedangkan Reno berdiri bersiap memamerkan jurus-jurusnya ke adik-adiknya. Sariap Jumbi Sariap Jingen, ucap kakaknya memberikan aba-aba tanda mulai memamerkan jurusnya. Haap, hiaat, woos. Terlihat begitu cepat tendangan-tendangan yang dilakukan Reno yang begitu lentur cepat dan bertenaga. Tendangan cangkul, tendangan memutar, tendangan loncat, dan sodokan sambil berputar ditutup dengan hormat sambil split. Pok, pok, pok. Suara teprokan dari Ragil dan Rio. Sekarang giliran kamu, Rio, kata Reno sambil duduk di samping Ragil. Giliran eyang ya, hehehehe, kata Rio sambil cengengesan. Sariap Cumbi Sariap Cingen, Rio mengambil aba-aba dan hormat gak beda dengan Reno. Hiaap, haap, wuus taap hiaat sit. Terlihat Rio mulai dengan tangkisan ke bawah, tendangan sapuan, tendang sodokan ke belakang, gedoran ke depan, tendangan tombak langsung loncat dengan tendangan memutar ke arah kepala ditutup dengan koprol ke depan sambil hormat. Prok, prok, prok. Suara teprokan dari Ragil dan Reno. Jurus yang bagus sekaligus bikin bingung, ucap Reno. Justru itu kelebihannya, tanpa harus mukul musuh udah pusing duluan lihat jurusnya, hahaha, ucap Rio sambil berkelakar. Rio emang orangnya konyol humoris dibanding Reno sama Ragil yang selalu serius dan terlihat kaku. Sekarang giliran kamu, Ragil, coba lihat gerakan kamu selama 3 tahun ini, kan gak pernah gerak, pastinya kaku, ucap Reno. Siapa? Sambil loncat dan salto 3 kali berputar di udara dan turun dalam keadaan berdiri sempurna. Kedua kakaknya bengong sambil melotot ke arah Ragil. Siap jurus, hormat jurus, ucap Ragil mulai aba-aba berbeda dengan kedua kakaknya. Ragil mengeluarkan jurus silat murni. Kembang, paleredan, tepak 2, tepak 2 naik, tepak tilu. Ragil mulai memainkan jurus seninya dengan lincah, lembut, dan indah. Jurus Cimande, Cikalong, Serah,
Syah Bandar. Pamacan ditutup dengan depokan sambil. Pok, pok, pok. Teprokan dari Reno dan Rio. Rio, Ragil sekarang sparing. Ucap Reno. Akhirnya mereka pun terus berlatih sampai menjelang maghrib.